Pernah nggak sih ngerasa cemas soal duit? Rasanya kayak kejebak, gaji tuh cuma numpang lewat doang. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak banget anak muda di Indonesia yang ngerasain hal serupa. Seolah-olah jalan buat mapan secara finansial itu makin curam aja. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng realitanya dan cari jalan keluarnya. Oke, kita langsung aja ya. Bagian pertama ini bakal ngebuka mata kita soal realita finansial yang lagi kita hadapi. Ini penting banget, biar kita tahu medannya sebelum cari solusi. Waduh, dalam banget ya kalimat ini. Tapi, jujur aja relate gak sih? Banyak dari kita kerja banting tulang, tapi mikirin pensiun yang nyaman itu rasanya udah kayak mimpi di siang bolong. Apalagi kalau cuma ngandelin gaji minimum. Nah, ini titik awal pembahasan kita. Ini tuh bukan 4 masalah yang beda-beda ya, tapi ibaratnya badai yang datang barengan. Inflasi ngegerus tabungan, harga rumah malah terbang ke langit. Di sisi lain, persaingan kerja makin ketat. Hasilnya apa? Kita lihat generasi orang tua kita masih harus kerja, bukan karena pengen, tapi karena ia harus. Ini tekanan dari semua sisi. Nah, kita kan udah lihat nih apa aja masalahnya. Sekarang, pertanyaan gedenya, kenapa sih siklus ini kayak nggak ada putusnya? Yuk kita coba gali lebih dalam. Pasti udah sering denger kan istilah ini? Generasi sandwich. Ini tuh beban finansialnya luar biasa loh. Bayangin, kita dijepit dari 2 arah. Harus ngurusin orang tua, sekaligus ngebesarin anak. Gimana mau nabung atau investasi buat masa depan sendiri kan? Ruangnya jadi sempit banget. Sadar nggak sih kalau cara kita mikir soal uang itu seringnya udah disetel dari kita kecil? Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, obrolan sehari-harinya itu soal gimana caranya bertahan ya, soal cicilan, soal kewajiban. Tapi di sisi lain, obrolannya soal gimana caranya tumbuh. Investasi, modal usaha. Perbedaan ini bukan sepele, ini fondasi banget. Jadi, ini dia akarnya. Kesenjangan pola pikir ini, ternyata yang bikin lingkaran setan itu terus muter. Masalah keuangan itu nggak cuma diwarisin lewat utang, tapi juga lewat mindset. Dan ini yang paling susah buat diputusin. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Kabar baiknya, lingkaran ini bisa diputusin. Tapi, kita butuh strategi baru, cara main yang baru. Ini dia nih peta jalannya. Pertama, jujur dulu sama diri sendiri, posisi keuanganmu sekarang gimana? Kedua, jangan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas, upgrade skill. Ketiga, bangun networking. Peluang itu sering datang dari orang lain loh. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, siapin dana perang kamu. Karena kesempatan bagus nggak bakal nungguin kita siap. Nah, sekarang kita masuk ke perdebatan klasik. Mana yang lebih penting? Gaji gede atau kebiasaan ngatur duitnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini fakta yang gila sih. Bayangin ya, dapat duit segunung secara instan, beberapa tahun kemudian balik lagi ke titik nol, bangkrut. Ini bukti nyata kalau pemasukan gede doang tuh nggak cukup. Pertanyaan bagus kan? Gimana bisa ya? Kok bisa sih orang yang tadinya punya uang sebanyak itu bisa kehilangan semuanya? Jawabannya itu ada di perbedaan antara punya uang dan mengelola uang. Gini deh analoginya. Kemampuan kamu cari duit itu mesin mobil. Makin gede gajimu, makin kencang mesinnya. Tapi kemampuan ngelola duit itu kemudinya. Nggak ada gunanya punya mesin sekuat apapun kalau nggak ada kemudi yang benar, kan? Pasti nabrak. Jadi, kita butuh dua-duanya buat sampai tujuan. Ini dia 4 pilar kemudi finansial kita. Prioritaskan investasi pas gajian. Jangan nunggu sisa, tapi langsung alokasikan. Mulai aja dari kecil buat ngebangun otot disiplinnya. Dan yang paling sering jadi jebakan, pas gaji naik, jangan gaya hidupnya yang di-upgrade, tapi masa depannya yang di-upgrade. Oke, dari semua yang udah kita bahas, yuk kita tarik benang merahnya jadi satu kesimpulan akhir yang memberdayakan dan bisa langsung kita terapkan. Ini kesimpulan yang mungkin agak menusuk, tapi ini jujur banget dari sumber kita. Ngandelin satu sumber pemasukan aja di zaman sekarang itu risikonya gede banget. Jadi ngebangun sumber pendapatan tambahan itu bukan lagi kemewahan, tapi strategi bertahan hidup yang esensial. Setelah ngobrol panjang lebar, kita sampai di satu pertanyaan pamungkas yang bakal mengubah cara kita melihat semua masalah ini. Ini bukan soal investasi apa yang lagi bagus, atau gimana cara nabung. Bukan itu. Dan ini dia, fokusnya geser total. Dari yang tadinya cuma pasif menghemat dan mengelola apa yang ada, jadi proaktif ngebangun nilai diri kamu. Karena pada akhirnya, aset terbesar kita itu bukan uang di bank. Aset terbesar kita adalah kemampuan kita buat terus belajar, beradaptasi, dan naikin nilai diri di pasar. Itulah kunci sebenarnya untuk memutus siklus dan membangun masa depan finansial yang kita mau.